Selamat datang di Hotspot, Hospital Zone Podcast. Obrolan podcast yang berisi obrolan apa aja. Dari kita untuk berbagi hal inspiratif, edukasi, dan hiburan. Inilah kita, Arinda Khairunisa. Ika Novitasari. Eli Kistianti. Dan inilah Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, belum dijawab. Nggak apa-apa, Waalaikumsalam. Selamat malam minggu dan selamat datang di Hotspot buat subscriber baru yang mungkin baru nonton. Jadi jangan lupa like, komen. Siapa tahu ada mau dibawain rekomendasi, maksudnya rekomendasi cerita nih, yang mungkin gitu, tema-tema apa yang mungkin kalian mau pengen dibawain sama-sama kita ya, sama-sama biar kita kalian bertiga. tuh nonton kita terus Iya, gitu. betul. Apa sih yang pengen kalian dengar dari kita Betul gitu. banget. Curahan hati Curahan hati kita. Dan kalian jangan lupa juga tonton yang episode sebelum ini. Judulnya Goals kita maunya Betul, apa betul. sih kalau kalian pengen kenal kita lebih dekat sih? Iya. karena dari episode sebelumnya itu bakal nyambung banget ke Betul. sini. Iya. Akan relate, Akan ada relate sedikit dari statement yang terakhir ya gue bilang. Makanya tonton. Kemarin kan gue bilang jarinya dikerjain lagi. Jarinya tolong senam ya. Oh iya, itu senam jangan jari. tur komen atau nontonnya dan komen dan sebagainya. Jadi di episode sebelumnya gue sempat nyinggung yang namanya sandwich generation. Yes. Yeah. Keren banget ya kalian dengarnya. Banyak kadang kalau kita lagi di tongkrongan gitu tuh kayak nggak di tongkrongan juga sih, ada beberapa orang kok Di lu kok circle. jadi ya di beberapa circle, nggak di pertemanan gue sih, jadi orang kok pelit sama diri sendiri, nggak pernah mau jajan padahal gajinya gede, sering banget tuh di nyinyirin kayak gitu betul. tuh. Lu kemana aja sih diajak nongkrong nggak mau, padahal mereka tuh nggak tahu kalau ternyata sebenarnya si people ini tuh ternyata punya beban, punya tanggung jawab. tanggung jawab. Kata lu Betul. tadi keren banget. Emang keren ya si generasi sandwich itu? Generation, gue ngedenger dari katanya sih buat gue sih keren sih. Kalau buat menurut kalian sandwich generation itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke sandwich generation ini Yes. kan kita kan harus tahu artinya dulu. Iya. Betul. Kalau kita dengar dari sandwich aja, just sandwich itu kayak makanan, Iya. enak, ya kan? Makanan yang ada sayur, ada daging, terus diapit sama 2 roti, ya kan? Sesuatu yang diapit emang enak ya. Apa Aduh. tuh? Terus kan karena ini ada generationnya, Yes. sandwich generation. Jadi yang gue tahu itu adalah di mana satu orang itu mempunyai 2 tanggungan. Yang pertama untuk ke anak istri, anak istri, dan yang kedua untuk kedua orang tuanya, seperti itu. Jadi dia benar-benar diapit sama 2 kepala. Jadi dia punya Iya. tanggungan kanan dan kiri. Oke. Kalau buat gue sendiri sandwich generation itu kayak lebih double job. Double job. Double kewajiban. Iya, Double tanggung jawab. Ya, tanggung double jawab. tanggung jawab, double kewajiban, di mana dia punya kewajiban sendiri untuk ngebahagiain diri sendiri yang mungkin belum menikah, di sisi lain tapi dia punya orang tua yang ternyata sudah tua yang harus dinafkahin. Ya itu buat gue sih itu. Kalau buat lu Mbak Ika? Double pahala lah buat gue. Oke, kalau gue double pahala. Masih Double Allah pahala banget. ya. Masih Double Allah tanggung banget. jawab ya, double pahala juga. Tapi Masya jadinya dia lupa sama kebahagiaan diri dia sendiri. Itu Iya. yang bukan menyedihkan ya, kayak apa sih No, namanya? disclaimer nggak sedih. Ya mungkin sebagian orang bakalan mikir kayak begitu, apalagi sekarang zamannya udah terkenal lah kayak begitu ya, menanggung beban keluarga kayak gitu kan. Jadi kayak wah, lo nggak boleh sih sebenarnya lupa sama kebahagiaan diri lo sendiri juga. Menurut gitu. gue emangnya yang karena gue kan nggak tahu ya. Yang gue tahu kan menanggung beban anak, Ya. cucu, istri dan orang tua. Emangnya kalau menanggung beban sendiri juga termasuk sandwich kah? Enggak, bukan menanggung beban Enggak, sendiri. Pada bukan. akhirnya dia lupa sama kebahagiaannya sendiri karena dia sudah menanggung beban orang lain gitu. Menanggung beban sendiri ya itu kayak yang dibilang si Eli tadi, Apa? maksudnya yang kayak gini loh. Kalau yang belum buat nikah, Yes. jadi dia punya tanggung jawab buat diri sendiri Yes. sama tanggung jawab buat orang tua. Apakah Yes. itu dimasuk dengan sandwich juga? Yang gue tanyakan seperti itu. Iya, mungkin itu kalau masuk kalau ke sandwich ada juga kalau buat gue. kalau ada tanggungan ke adik-adiknya gitu. Kalau menanggung beban sendiri ya itu sebenarnya kewajiban kita sih. kewajiban personality lah ya. Kewajiban personality ya. Ah, Cuman
dengan maraknya kata-kata sandwich generation sekarang, pada akhirnya orang-orang ini tuh udah lupa gitu loh, lupa kalau misalnya mereka itu harus ya itulah kewajiban sebagai anak gitu. Jadi dipertanyakan gitu, kayak sebenarnya nih orang tua gue melahirkan gue ini atas dasar karena memang mereka harus membutuhkan orang yang dicurahkan kasih sayang mereka, atau memang gue ini sebagai investasi jangka panjangnya mereka gitu. Itu yang pada akhirnya bikin orang-orang tuh udah yang terbuka, bener-bener yang tadinya diem aja sekarang bisa jadi speak up, mungkin bisa jadi ngomong sama orang tuanya, kayak menyalahkan ya dalam tanda kutip gitu ya. Orang udah capek, dia udah capek sendiri gitu ya, harus menafkahi adiknya atau menafkahi membantu atau menafkahi anak istri gitu, lalu menafkahi orang tua. Pada akhirnya mungkin dengan boomingnya sekarang generasi sandwich, dia nih kayak speak up nih ke orang tuanya gitu kan. Lo jahatnya ya, kayak misalnya ngerasa memang waktu itu melahirkan saya karena apa? Pada akhirnya ada pertanyaan kayak gitu. Itu yang sebenarnya pro kontra menurut gue ya. Sebenarnya tuh kayak di satu sisi lu memang itu menjalankan kewajiban lu sebagai anak, di sisi lain lu juga mempertanyakan kenapa gue lahir di sini gitu loh. Itu yang sebenarnya agak-agak bikin gue mind blowing banget gitu ya, kayak ini tuh sebenarnya apa sih generasi sandwich itu tuh, kenapa sih orang-orang tuh mempermasalahkan ini gitu menurut gue. Kalau dari pertanyaan gue, misalkan seseorang ini sudah menikah, apakah orang tua itu masih tanggung jawab dia? Nah itu ini sih harus butuh, ini nih just opini kita masing-masing lah ya sebenarnya. Jadi jangan dijadiin patokan atau jangan di apa, ini kayak just opini kita masing-masing. Iya, kita lagi ngebahas benar-benar yang tren sekarang, dan beberapa selebgram juga pada akhirnya merasakan ini. Sebenarnya gitu. Gue yakin sih semua orang merasakan itu, cuma terkadang tuh mereka lebih kayak tanda bakti seorang anak ya, menyebutkannya tanda bakti sebagai seorang anak, membantu perekonomian keluarganya. Padahal kan masih banyak yang hal lain di luar dari itu gitu kan. Tadi yang lu bilang, yang lu tanya tadi, apakah mereka yang sudah menikah? Kalau istri dan anak, of course itu memang kewajiban. Itu mah udah jangan ditanyakan lagi gitu ya. Nah, apakah orang tua ini juga termasuk kewajiban dia setelah dia sudah menikah dan punya anak cucu ini? Nah, mungkin ini nanti mau kita lebarin lagi ya, dari sebenarnya jangan sampai sandwich generation ini berkelanjutan. Iya nggak sih? Betul. Step by stepnya betul, ini gimana nih? Jadi menyudahi adanya sandwich generation ini. Memutus mata rantai gitu. Jadi misalnya gue adalah generasi sandwich nih. Misalkan ya, walaupun gue belum menikah pada dasarnya gitu. Kawin, minggu depan aku kawin. Tidur ada yang nemenin. Kan ya. Tapi kan gue memang harus merencanakan sesuatu step by stepnya supaya mungkin adik gue atau anak gue nanti tidak merasakan menjadi sandwich generation. Karena pada akhirnya nih ya, beberapa ibu-ibu muda sekarang ini kayak mikir gitu loh, gue punya anak, kalau misalnya banyak-banyak apakah gue bisa bertanggung jawab menghidupi dia gitu. Bener gak sih? Bener. Pada akhirnya kayak begitu gitu. Betul. Karena jadinya mereka tuh gak mau si anak mereka ini jadi generasi sandwich gitu. Betul, makanya yang tadi dibilang ya, anak tuh bukan investasi masa tua. Jadi tuh tolong paradigmanya dihapus lah seperti itu gitu ya. Tapi memang tugas anak adalah membahagiakan orang tua, salah satunya. Mungkin dengan sebenarnya kalau wajar-wajar aja sih. Dari pandangan gua nih ya, kalau dari pandangan gua sendiri, sandwich attack itu sebenarnya dia enggak mempunyai kewajiban, apalagi dia sudah menikah dan punya anak, enggak mempunyai kewajiban untuk membiayai orang tua. Tapi kalau misalkan dia pengen berbakti, it's okay gitu loh. Gitu ya. Itu harus dikomunikasiin lagi. Karena memang pada dasarnya orang tua kita pun sebenarnya nggak mengharapkan gitu ngelihat anak sukses aja udah senang gitu. Ngelihat anak susah juga ikutan sedih gitu kan. Jadi balik lagi ya, sebenarnya nggak semua orang tua tuh sebenarnya pengen pada saat anaknya sudah menikah kemudian dia pun pengen dihidupin. Dalam lubuk hati dia yang terdalam pun pasti dia pengennya enggak. But ya mungkin yang tadi dibilang ya, kenapa bisa kayak gitu? Nah, nanti akan kita bahas tuh nanti di sini bagaimana memutus mata rantai sandwich generation ini. Betul. Jadi cita-cita sandwich gen itu adalah tidak menciptakan sandwich generation selanjutnya. Cita-cita sandwich generation tidak menciptakan sandwich generation berikutnya.
Jadi dia nggak pengen betul. anaknya seperti itu. Iya, Jangan jangan dia sampai. merasakan itu ya. Nah, bagaimana sih tips-tipsnya kalau menurut lo sendiri gimana? Tips untuk memutus Iya, tali ini. iya. Kalau dari gue sendiri sebenarnya sebelum menikah, alangkah baiknya dia menginvestasikan untuk masa tua orang tuanya. Kalau misalkan dia sudah berpikir nih dari zaman dia kerja aja, pasti otomatis orang tua sudah bergantung kepada dia dong, ya kan. betul. Jadi kayak udah berpikir nih, nih gue kalau udah nikah pasti bakalan jadi generasi sandwich gitu kan. Ya udah, lu tatar dari zaman lu belum menikah itu, lu tatar gimana kehidupan orang tua lu ke depannya. Jadi kayak bisa jadi nabung ataupun investasi ataupun apa gitu. Bisa buka warung lah segala Usaha macam ya. seperti Iya, itu. karena permasalahan generasi sandwich itu ya nggak jauh dari materi. Betul, Betul kan? Pasti Saving materi. money-nya Jadi ya. kita harus merencanakan planning ya, atau financial planner Iya. ya, saving money-nya. saving money-nya gitu. Apalagi masalah uang ini tuh sangat sensitif ya. Iya. Ada mungkin beberapa yang anaknya nikah nih cowok nih ya, ngasih mamahnya segini, ngasih Yes. istrinya segini. Itu sebagai cowok gua rasa bakalan serba salah gitu kalau tahu sebagai dari sisi istrinya. Betul. Kok aku cuma dapat segini doang sih, mama kamu segini. Gitu. Dari sisi Pembagian. mungkin mamahnya ya. Gue kan yang udah ngelahirin lu, kok gue dikasih segini doang, istri lu segini. susah. Cowok-cowok coba bener gak kayak begitu? Benar, kayaknya gue tahu sih ini problematika para lelaki yang Iya. sudah menikah, di mana dia itu masih punya hak ibu ya. Iya. Bahkan di religi memang kita memang ada juga yang kayak gitu. Tadi yang kita bilang ya, bagaimana bisa sama-sama rata. Jadi udah apa namanya, curi-curi waktu, curi-curi kesempatan. Nih terus ngebohong, bisa jadi juga ngebohong. Kalaupun dipukul sama rata, bisa jadi nggak terima. Iya. Tanggung jawab kamu, aku kenapa harus Betul, rata? Iya, Gitu itu ya bisa kan? jadi. Jadi itu kudu kelegoan. Harus diputus tali. itu udah bukan generation. sandwich generation lagi, udah tekanan batin juga itu ya, sebagai menantu dan sebagai suami dan sebagai anak. Harus ke psikolog langsung itu jiwanya. Jadi Nah, kayaknya- itu gimana caranya tuh lah memutus mata rantai financial planner, coba dijelaskan. Kalau buat gue sendiri ya, apa sih namanya, gimana caranya kita sebagai orang tua yang pada akhirnya di masa tuanya kita tidak menjadi beban anak kita gitu ya, tidak mau. Berarti kalau dari gue tadi dari anaknya sendiri memikirkan untuk masa depan orang Iya. tuanya. Kalau dari lo nih dari orang tuanya memikirkan untuk masa depan dia, iya. masa tuanya betul, ya. betul. Bagaimana kedistrak gue jadinya. Bagaimana orang tua yang merasa tidak membebani di masa tuanya nanti pada akhirnya. Yang pertama ya udah pasti disentil sama Mbak Ika, financial planner itu kayaknya harus kita mulai dari usia muda. Iya. Gak perlu nunggu yang namanya dana pensiun mau dikemanain. Kebanyakan orang tua itu kan bingung ya, pada Nunggunya kerja dana pensiun ngarepinnya dana pensiun. Pada saat dana pensiun keluar jebret, nggak tahu mau usaha apa. Ada yang paling sering investasi bodong, taunya ditipu. Oh iya. Itu Duit banyak di habis, mana-mana. udah pasti Bayarin utang, anaknya nanti yang bayarin bayarin utang. Benar, makanya Kasihan ya. yang gue bilang tadi ya, mungkin yang kita masih usia muda, lakukanlah seproduktivitas mungkin kegiatannya, saving money-nya, dana asuransi kesehatan, asuransi masa Jiwa. tua, asuransi jiwa itu Penting. penting banget, dimulai dari sejak dini, jadi nggak harus nunggu di usia Tua. gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Kemudian yang terakhir apa? Baru yang satu udah terakhir aja. Gue kan distrak. Udah baik aja. Kalau lu gimana nih cara agar memutus tali sandwich ini? Ya kalau gue dari sisi nanti gue punya anak ya, nanti gue punya anak otomatis gue bakalan mikirin dengan pasti dan dengan khusyuk. Gue mau punya anak berapa? Apakah gue sanggup untuk menafkahi anak gue sampai besar? Apakah gue sanggup untuk bertanggung jawab dengan anak gue sampai dia bisa menjadi orang gitu kan? Dan apakah gue bisa gitu mencurahkan kasih sayang gue ke beberapa anak gue pada akhirnya kalau gue memang memutuskan untuk punya anak lebih dari 2 gitu. Betul. Makanya beneran kata pemerintah itu KB itu ya penting Betul, gitu betul, guys. betul. Udah 2 anak aja cukup. Karena kalau misalnya banyak mungkin ya paradigma orang-orang zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki Betul. ya.
Tapi kalau misalnya kalian tidak mampu bertanggung jawab terhadap anak-anak kalian sampai dengan besar, nama siapa sih yang bakalan jelek nantinya? Nah, betul. Nama orang tua kan. Iya, betul. Kalau kalian punya anak 2 dan dua-duanya benar-benar bertanggung jawab sampai dia besar nanti dan membanggakan diri dia dan keluarga, yang bagus juga namanya siapa? Orang tua juga kan. Jadi benar-benar gue tuh mengajarkan nanti ya anak gue ya untuk lo tanggung jawab lah dengan hidup lo. Yes. Gitu. Betul. Apapun yang terjadi sama gue nanti itu adalah tanggung jawab gue sebagai orang tua. Yang sekarang lo harus pikirin adalah tanggung jawab lo sebagai anak. Sudah mampukah lo membanggakan kedua orang tua lo sebagai anak gitu kan? Jadi setelah itu baru kita mengajarkan caranya saving money dari kecil. Betul. Gitu, menabung gitu, jangan terlalu foya-foya. Lu ngopi aja habis 50.000 sehari kan? Bukan lagi. Itu Lu baru ini zamannya kita loh ya. Betul, Belum nanti zamannya anak kita. Zamannya anak kita tuh zamannya yang apa sih namanya? Wow. Mungkin udah beda lagi, udah bukan. uang jajan berapa coy ya kan? Jajannya cepet sehari. Wah, ya. jajannya cepet betul, sehari betul, mungkin betul. ya. Itu benar-benar mengajarkan dari kecil gitu, karena gue pun dari kecil seperti itu gitu ya. Keluarga gue bukan orang yang mampu. Betul. Keluarga kita lah ya. Gue juga tahu ya kalian, maksudnya bukan anak sultan lah ya. Yang lu tuh punya warisan sampai 7 turunan gitu kan. Keluarga kita itu bukan orang-orang yang mampu gitu. Jadi bener-bener kita sedari dini tuh udah langsung autonya tuh mikirnya saving money aja gitu. Karena gue tuh nggak mau ya jajan sendirian gitu ya. Karena teman-teman gue jajannya yang lain. Berarti kan gue harus tabung ya biar ikutan jajan juga sama kayak mereka. Itu sih persepsi gue waktu kecil gitu ya. Jadi mungkin gue pengennya anak-anak gue juga belajar kayak gue gitu. Karena kita juga harus jadi contoh. Kita adalah masa depan. Betul. Dan anak kita adalah masa depannya kita gitu lah ibaratnya ya. Jadi jangan sampai anak kita tuh mencontoh kita yang gak baik gitu. Jadi benar-benar saving money, tanggung jawab, dan mencurahkan kasih sayang itu penting banget lah. Saya gitu. seperti mendengar curhatan kali ini. Iya, karena karena gini, merasakan nggak merasakan sih, maksudnya jadi gue sebagai sandwich. anak pertama Iya. gitu ya. Gue sebagai anak pertama memang Apa lu ternyata lagi berasa. di posisi itu? Kalau dibilang gue sebagai sandwich generation sih mungkin ya, Iya. karena kan gue tahu sih beban semua anak pertama tuh pasti kayak begini gitu. Lu anak berapa? Sama gue juga beban anak pertama sih. Iya. Dari 2 bersaudara. Lu punya adik? Gue punya adik, tapi kalau dibilang sama sih sebenarnya ya, karena belum menikah jadi kayak masih punya tanggung jawab Iya. ke adik. Jadi sebenarnya jadi sandwich itu berat, Bos. Lu punya adik? Oh, tapi lu kan punya mertua dan punya Iya. ibu Baby. di rumah gitu. Jadi tugas kita tuh mengatur. Mungkin yang sekarang teman-teman ternyata lagi di posisi sebagai sandwich gen, tugasnya itu mengatur cash flow, Iya, keuangannya, betul. kemudian mengatur keuangannya sebaik mungkin, menambah sumber pendapatan, Yes. mengalokasikan hari tua, dan menikmatin hidup. Menikmatin hidup tuh banyak caranya banget loh. Enggak cuma foya-foya ya. Enggak juga. Oh, jangan. Termasuk kayaknya bukan menikmati Betul. hidup deh. Menikmatin hidup tuh termasuk bersyukur menjadi anak bisa diandalkan, iya. itu juga salah satunya. Benar-benar. Tanda bukti anak berbakti itu sandwich Iya. generation banget. Karena gini loh, anak pertama tuh benar-benar bahunya harus sekuat baja. Ya. Iya enggak? Dan lo tiba-tiba yang lo lelah sendiri, orang tua lo bisa bilang apa kalau cuman sabar ya nak. Insya Allah ini adalah pahala untuk kamu. Gini nih. Sedih gue. Arin diem aja yang ngomong dong Arin. Kalau misalkan lu anak pertama, terus lu kan punya tanggungan terhadap orang tua lu nih, Iya. misal ya, misal. Nah, terus lu sudah menikah nih, lu disuruh berhenti kerja oleh suami lu, otomatis harus berhenti. Ya gue nyari suami jangan yang sampai nyuruh gue berhenti kerja. Kecuali suami gue udah bisa nafkahin gue dan keluarga gue gitu. Tapi gini loh, kerja itu tuh sebenarnya bukan karena disuruh atau enggak ya, itu Iya, tuh passion passion gitu lah sih ya. sebenarnya. Ada ya, mungkin beberapa orang yang disuruh sama suami jangan kerja Iya, gitu ya. iya. Tapi seiring berjalannya waktu lu nggak betah di rumah coy, maunya kerja gitu. Apalagi emang ternyata tuh jiwanya jiwa sosialita Iya. ya. Sosialita tuh kita nggak ya hedon loh ya. Kalau suami bilang nggak kerja, itu kita nggak bisa ngebantah, coy. Ya sebenarnya Ya. kata-kata suami itu adalah penting ya, Iya, gitu kan, iya. ibaratnya mereka imam kita. Tapi kan sebelum menikah ada yang namanya perjanjian pranikah. Benar, itu benar. Nah, gini yang Komunikasiin. pertanyaan gue adalah, pada saat lu sudah menikah, lu kerja, suami lu kerja, misal ya, lu ngebiayain orang tua lu lagi, itu apakah harus dapat persetujuan suami nggak sih? Oh iyalah.
Itu pasti. Iya, yes. Apalagi kalau misalkan lu nggak kerja, suami lu yang harus ngebiayain orang tua lu. Nah itu How about makanya jangan Bukan lah. terputus silaturahmi sama orang Makanya tua kayaknya. sebelum menikah orang itu harus ada yang namanya apa sih, konseling pranikah tuh namanya apa sih? Ya, pokoknya Pranikah. Iya pokoknya Pranikah. kayak konseling Iya, pranikah iya, gitu iya, kan iya. ya. Sudah menikah. Ada namanya konseling pranikah. Jangan sampai mental lu ini pada saat menikah tuh terganggu cuman gara-gara lo tuh nggak siap gitu ya dengan konsekuensi kayak begini gitu kan. Kalau misalnya bayarannya itu adalah anak dan orang tua dan keluarga, itu terlalu mahal menurut gue. Jadi benar-benar harus didiskusikan dari awal. Bukan berarti kita tuh pemilih ya lah Enggak sih. belum kan nikah sampai sekarang ya. Belum nikah sampai sekarang ya. Tapi memang semuanya itu harus Sebenarnya diomongin gitu betul, ya. harus dikomunikasiin terkait tadi pada saat nanti setelah gue nikah sama lu tapi lu nggak boleh nikah, kita lihat dulu ya apakah dengan salary suami yang segini tuh mencukupin kehidupan kita, apalagi yang ternyata dia sandwich gen tadi. Itu kalau suami kita sandwich generation juga gimana Betul. itu? Dan ternyata gimana kasusnya Suami dan istri sama-sama sandwich generation. Gila. Itu pahalanya berlipat ganda. bukan hanya berbakti ke orang tua, berbakti ke suami gitu. Dan ya. yang gua baca sih itu salah satu termasuk sedekah sama saudara. Iya. Anggap poin Kita ngasih baiknya. ke orang tua itu termasuk sedekah. Anggap poin secara religinya itu ada tadi berbakti, tanda bakti seorang anak. Cuma ya harus tahu lagi tadi porsi. Bahkan memang kalau ngomongin tentang agama pun memang juga dianjurin sih sebenarnya kalau Iya untuk yang lah. cowok. Gitu. Tapi nggak kewajiban bukan? I don't know. Itu kita bisa tanya sama pemuka Mungkin yang pada tahu sandwich generation itu di agama itu apa namanya? Kewajiban atau bukan? Komen di bawah. ya. Karena kita nggak tahu guys. Nggak berani ngomong. Bukan kita nggak tahu, kita mencari tahu. Tapi untuk sampai ke pertanyaan itu terlalu sensitif Betul, gitu. betul, Karena it's about it's about a persepsi gitu. Semuanya iya. itu adalah persepsi masing-masing gitu. Bener Karena belum tentu banget. apa yang kita omongin ini disetujukan gitu ya sama kalian Iya. gitu. Ada mungkin yang membantah, ada yang menyanggah. Itu balik lagi ke Iya. pemikiran masing-masing gitu. Betul nggak? Bener Jadi gimana sama sandwich generation? Menurut gua ya udahlah, lu siapin diri lu buat tua gimana, ataupun lu siapin buat orang tua lu ke depannya gimana, baru deh lu nikah deh. Jangan deh jadi sandwich generation bakalan Benar. Siap. Ingat, cita-cita sandwich gen itu adalah tidak menciptakan sandwich gen selanjutnya. Iya. I think ngebantu pada saat butuh it's okay. Tapi Iya. kalau untuk membantu secara berkelanjutan no. Betul. Jadi intinya kayak gini loh. Sandwich generation itu adalah kata-kata, hanya kata-kata ya, perumpamaan gitu. Balik lagi ke diri kalian masing-masing, apakah kalian itu mau menganggap itu sebagai beban atau menganggap itu enggak sebagai sebagai tanggung jawab tanggung jawab. yang memang ada pahalanya, pasti bayarannya ya pahala. Betul. Kayak gitu. Bener gak? Pahala jariah. Pahala jariah. Nah, tapi ya, untuk dibandingkan daripada anak yang tidak mau membiayai orang tuanya dibiarkan telantar, alangkah baiknya sandwich generation. Jadi bingung kan kita lagi. Itu agak-agak apa ya, balik lagi ke semuanya ke persepsi. Kalau lu nggak nemuin, misalnya gue bukan sandwich generation kok, tapi ternyata lu nggak berbakti sama kedua orang tua lu, ya lu juga pasti bakal mikir-mikir buat nikahin orang itu. Gitu ya kan. Bener banget. Nah, jangan lupa buat financial planning banget itu dipelajarin ya teman-teman Itu ya. penting. Itu Saving penting. money penting. Saving money dari dini itu Sudah penting. dini, asuransi jiwa, asuransi masa tua itu diperhatikan. Jangan sampai tuanya membebani sama si gue juga, amit-amit ya, nauzubillah, jangan sampai tuanya gue itu nextnya menyusahkan anak cucung gue nantinya. Cucung? Ya siapa tahu anak cucung. Nikah aja belum ibu. Anak cucung. Ya udahlah, bikin warung yang banyak, kontrakan yang banyak. Sekarang lu jangan sering-sering kayak kontrakan deh, kontrakan Itu ya. investasi. Masa orang Tangerang banget ya, kontrakan. Betawi itu nggak sih? Orang Ngomonginnya Betawi, lahan. iya. Jangan sering banyak-banyak ngopi di luar lah. Bikin aja kopi sendiri 1.000 sesaset kok ya. Gampang kok. Gue pamit dulu Bisa ya, mau kok. sholat. Guys, alhamdulillah. Ini semoga semua teman-teman yang Benar. merasa generasi sandwich itu pahalanya dilipat gandakan. Yes, benar banget. Dan semoga rezekinya makin ditambah. Amin. Ini lagi azan loh, jadi insya Allah
doanya berkah dan dikabulkan. Kalau dari gue tidak ada kalau dari gue nih ya, tidak ada sebuah kutukan dalam hubungan antara anak sama orang tua. Jadilah versi terbaik dari keduanya. Thanks buat kalian yang mungkin semua lagi di posisi sandwich generation, tetap semangat. Kalian hebat. Ayo Arin, kata-kata penutupnya apa? Kalian luar biasa. Oke. Terima kasih. Segitu aja dulu dari kita. Nanti kita bakalan ngebacot ya. Kita ngebahas lain lagi, silahkan di komen ya. Thank you. Kalau kalian setuju kita main games ataupun challenge apapun itu, komen di Gue bawah. pengen nyobain Bener-bener. nato. Mau. Setuju nggak? Ya udah, oke, bye bye. See you. Hotspot.